Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat, bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudaraku di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara ada dalam keadaan sehat, senantiasa dilimpahkan berkat rahmat dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dan dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-338 ya. Yang kali ini akan mengangkat judul Menjadi Orang Kristen yang Normal. Nah, firman Tuhan terambil dari Kolose 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berkata, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, karena Engkau memberikan kami kesempatan hidup, dan kami tahu kami harus mengisi kehidupan kami berjalan dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, kami mau belajar merenungkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Urapi hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan ini tentunya akan menjadi menarik ya, karena ini akan menjadi acuan perenungan kita. Menjadi orang Kristen yang normal itu seperti apa sih? Ya, apakah menjadi orang Kristen yang normal itu cenderung seperti beberapa aliran yang suka ngeroh, suka berbahasa roh, suka bernubuat, suka punya penglihatan rohani, suka menengking-nengking setan. Apakah seperti itu kehidupan orang Kristen yang normal, saudara? Semuanya yang saya sebutkan tadi memang adalah bagian dari menjadi orang Kristen. Tapi saya tidak katakan bahwa ini adalah tolak ukur orang Kristen yang normal. Orang Kristen yang normal harus berbahasa roh katanya. Apakah benar seperti itu? Ternyata kalau saya baca Alkitab, enggak juga sih. Saudara ya, malah tidak diwajibkan orang berbahasa roh dalam suatu kebaktian ibadah, karena bisa membingungkan. Nah, beda hari ini, ada oknum saya bilang tertentu, oknum-oknum tertentu yang malah mengeneralisir bahwa orang Kristen itu harus berbahasa roh. Kalau nggak berbahasa roh berarti dia tidak dijamin masuk surga. Berarti dia masih belum kepunyaan Tuhan. Makanya di awal bertobat dulu biasanya akan ada dorongan bahwa orang Kristen baru harus berbahasa roh, harus berbahasa roh. Kalau tidak berbahasa roh maka dipertanyakan keselamatannya, seperti itu. Ini adalah pandangan yang menurut saya terlalu liar ya. Karena bagi saya orang Kristen yang normal itu bukan sesuatu hal yang fenomenal yang seperti itu. Kebanyakan akhirnya justru orang Kristen menjadi kelihatannya nggak normal ketika mereka menekankan hal-hal yang ya antara iya atau tidak. Kita meragukan ya. Saudara boleh memamerkan karunia-karunia rohanimu, bahasa roh, nubuat. Tapi jujur ya, saya banyak melihat bahwa orang yang berpikir bahwa ya orang Kristen normal dengan cara memamerkan karunia-karunia rohaninya, saya malah berpikir bahwa orang ini butuh pengakuan. Orang ini sombong, ingin memamerkan karunia-nya. Saya tidak heran kalau akhirnya Rasul Paulus bilang bahwa ada orang yang atau ada jemaat yang adu-adu karunia. Ya, merasa bahwa
Wah, aku bisa berbahasa roh, aku bisa bernubuat. Mereka akhirnya saling mengadu mana yang paling hebat. Persis seperti murid-murid Yesus yang juga ribut pengen jadi yang terbesar. Ya, ketika Yesus di tengah-tengah mereka aja, murid-murid ini rebutan pengen jadi yang terbesar, pengen punya kursi yang dekat dengan tahta Yesus di sorga. Ribut mereka. Kalau saudara berkarunia, pengen dipamerin, pengen ditunjukin. Makanya saya agak heran dengan beberapa aliran karismatik lama yang kalau ibadah mereka akhirnya bisa langsung berbahasa roh dan kemudian mengeluarkan nubuat yang kita tidak tahu apakah ini valid atau tidak ya. Ya bagi saya, maaf ya, itu bukan kehidupan orang Kristen yang normal. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tapi hey, buah itu bukan bicara soal karunia. Karunia itu kan untuk memperlengkapi pelayanan. Beberapa karunia tertentu seperti bahasa roh pun gunanya adalah untuk membangun pribadi saudara. Misalnya saudara lagi lemah imanmu, engkau sedang lagi dalam tekanan yang berat, ya saudara silahkan berbahasa roh. Tapi itu kan juga adalah ajaran-ajaran yang saya terima beberapa tahun yang lampau saudaraku ya, yang masih belum valid juga. Rasul Paulus berkata bahwa ia bahkan tidak cuma bisa bahasa roh, ia juga bisa mengerti bahasa malaikat, dia bilang. Tapi apa yang dia tulis membuat saya terkagum bahwa yang paling utama itu bukan itu. Dia bilang, apakah aku memiliki kasih? Jadi kehidupan orang Kristen yang normal itu harusnya yang paling pertama dan utama itu adalah hidup di dalam kasih. Mengasihi Tuhan, dan dalam buahnya seseorang mengasihi Tuhan, maka ia akan hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan, tidak ingin menyakiti hati Tuhan, tidak ada sesembahan yang lain, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Buahnya apa? Buahnya pun mengasihi sesama, mengasihi orang lain, maksud saya saudara, mudah berbelas kasihan, memberikan pertolongan, kemudian juga memaafkan atau mengampuni. Itu adalah kehidupan orang Kristen yang normal, saudaraku. Nah, saudaraku, Kolose 3 ayat 9 sampai 10 itu sebenarnya saya persingkat ya. Kalau saudara ngelihat lebih dalam lagi, itu sebenarnya panjang ayatnya itu yang saya mau bahas ya. Kalau kita baca dari ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi orang Kristen yang normal itu dia akan mematikan segala sesuatu yang duniawi. Beda dengan konsep sekarang ya. Konsep sekarang menjadi orang Kristen itu ya ke gereja doang. Pembedanya dengan orang-orang dunia ini apa? Ya KTP ku Kristen. Tapi kalau saudara yang betul-betul murid Kristus yang sejati, maka menjadi orang Kristen yang normal itu nggak cukup punya KTP Kristen. Ini dia, mematikan segala sesuatu yang duniawi. Dulu ketika saya istilahnya tuh baru belum bertobat sih, lebih tepatnya saudaraku ya. Kalau saya ngelihat orang ibadah, baca Alkitab, berdoa, saya selalu mencibir, dikatakan, sok suci kalian, sok kudus kalian. Itu teman-teman saya ikut persekutuan suka ngajak saya supaya ikutan gitu ya, karena mereka bertobat, mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Malah saya rada berpikir bahwa karena saya dipengaruhi oleh orang-orang lain gitu ya, itu aliran sesat ya. Mereka tuh sok suci, sok kudus, kita tuh jadi orang tuh ya biasa-biasa saja. Saudaraku, pernah gak saudara dicap sok alim lo ya, sok suci lo? Karena kita berpikir menjadi orang Kristen ya menjadi orang Kristen aja, dosa jalan terus, kebencian, kepahitan jalan terus, kompromi dengan keinginan-keinginan daging jalan terus. Padahal sesungguhnya kehidupan kekristenan yang normal tuh ini, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus, roh manusia kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, sehingga dengan sendirinya kita akan mematikan segala sesuatu yang duniawi. Saudaraku, mematikan ya.
mematikan. Saudara tentu tahu bagaimana cara mematikan TV, ya saudara tahu. Bagaimana cara mematikan ayam, saudara tahu. Ya, bagaimana cara mematikan pohon atau rumput, saudara tahu. Ya. Tapi bagaimana cara saudara mematikan segala sesuatu yang duniawi? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi saudaraku perhatikan, segala hal yang duniawi di dalam daging kita ini, itu mendatangkan murka Allah. Segala hal yang duniawi itu berkenaan dengan manusia kita yang lama, saudara. Yo, sebutkan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Itu semua kan adalah produk-produk dari hal-hal yang sifatnya duniawi, saudaraku. Kalau saya mengajarkan ini, kamu jangan terlalu suci kamu. Kita kan manusia memang seperti itu. Lah justru Yesus berkata apa? Kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ini bagian dari menyangkal diri itu ini. Bagaimana cara kita mematikan sesuatu yang duniawi, segala sesuatu yang duniawi dari dalam diri kita, yaitu dengan cara menyangkalnya. Menyangkalnya. Ya, hari-hari ini kalau saudara pengen badanmu ideal, maaf ya, saya tidak body shaming, misalnya saudara kegemukan, atau saudara sebaliknya terlalu kurus, tapi ya concern orang sekarang kurus sih nggak masalah. Kegemukan itu, obesitas itu yang masalah, saudara. Bukan saya ngebully saudara. Ya kalau kita berpikir jernih, jujur terus terang, saya pribadi juga perut saya agak buncit, agak besar, makanya saya mendisiplinkan diri saya setiap pagi saya harus jalan sehat. Paling tidak sekitar 4-5 kilo ya saya jalan sehat, saudaraku ya. Karena apa? Karena pengen tulang-tulang saya kuat, kemudian juga perut saya semakin mengecil seperti itu. Ya. Jadi saya yang paling berat itu mengekang mulut ini, saudaraku ya. Pengen makan ini, pengen makan itu. Kesenangan-kesenangan kita. Seandainya saya mau diet, ya menahan diri untuk tidak menikmati itu, maka kata orang tubuh itu akan lebih cepat kering ya. Saudara ya, lebih cepat kurusan. Saya olahraga tapi menikmati makanan ini itu masih jalan, saudaraku. Makanya ya progresnya nggak begitu cepat ya. Nah di sini salah satu hal, saudaraku, jangan kasih makan keinginan-keinginan daging. Itu caranya engkau mematikan manusia duniawi. Ya, jangan beri makan. Jadi bagaimana caranya? Disiplinkan tubuhmu. Alkitab berkata, latihlah dirimu beribadah. Itu salah satunya. Beribadah dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan ada dua ya. Ibadah secara pribadi kita di hadapan Tuhan, melayani Tuhan secara pribadi. Dan yang kedua ibadah yang bicara secara korporat atau secara komunitas, di mana kita bertemu orang-orang percaya dalam sebuah gereja. Kedua-duanya penting, tetapi saya boleh menekankan concern saya memang ke pribadi. Karena bagi saya pertumbuhan rohani yang paling penting itu adalah relationship saudara sama Tuhan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30-31 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Saudara harus bergaul karib dengan Tuhan. Itu adalah kehidupan kekristenan yang normal. Ya. Kalau saudara berat membaca Alkitab, berdoa, itu menandakan indikasi bahwa saudara sudah mulai kehilangan kasihmu yang semula. Saudara baca lah di dalam Wahyu 2 ayat 4 ya, kalau tidak salah ya. Yang berkata, aku mencela engkau, kata firman Tuhan, karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, Wahyu 2 ayat 4 berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Saya selalu bilang inilah general check up. Ketika saudara lahir baru, saudara begitu cinta Tuhan dan menggebu-gebu cintamu, sampai akhirnya kau berdoa siang malam, membaca kitab suci dengan sungguh-sungguh. Saudara boleh merenungkan firman Tuhan sampai menangis saudara berdoa. Itu tolak ukur orang yang jatuh cinta tuh kayak gitu. Ini relevansinya hubungan suami istri itu menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Saudaraku ya. Kalau sang suami itu mulai bosan sama istrinya, mulai muak sama istrinya, ya tidak heran kemudian dia akhirnya punya wanita idaman lain atau will. Akhirnya dari perselingkuhan. Dia tidak setia sama istrinya.
diawali dengan dia kehilangan rasa cintanya lagi. Nah, orang percaya juga sama. Ketika saudara sudah kehilangan kasihmu yang mula-mula, engkau pasti akan berselingkuh dengan dunia ini. Pasti itu, saudaraku ya. Tandanya apa? Baca kitab suci sudah mulai males. Berdoa sudah mulai tawar-tawaran. Tetapi hari-hari kehidupan saudara memberi makan daging saudara. Dengan apa? Dengan segala hal yang di dunia ini. Hiburan lah, kesenangan lah, makan minum lah. Yang saudara layani tubuh saudara. Saudara melupakan bahwa manusia rohani saudara juga butuh bergaul dengan Tuhan. Butuh membaca Alkitab. Ini yang saya mau tekankan saudaraku ya. Bahwa saudara kita sekalian harus bertumbuh. Kolose 3 ayat yang ke-9 dan 10 tadi ya. Kemudian kita lanjut. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Maksudnya tadi ya, hawa nafsu tadi. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Nah, jadi orang Kristen yang normal itu menanggalkan perbuatan daging, saudaraku. Segala macam hawa nafsu, kenajisan, percabulan. Mereka meninggalkan itu dan gak cuma itu, marah. Marah tuh boleh, tapi ada kemarahan yang tidak benar di hadapan Tuhan ya. Kemarahan yang berakar dari kebencian, kemarahan yang mau membahayakan orang lain, kemarahan yang membuat kita merugikan orang lain, kemarahan yang tidak pada tempatnya, kemarahan di mana kita tidak bisa menguasai diri akan hal-hal yang sepele. Kalau marah untuk kebenaran tuh boleh. Ya, kalau anak bandel bahkan diajarkan oleh Alkitab, ambil tongkat didikan itu. Jangan engkau ragu-ragu untuk memukul anakmu. Itu diajarkan di Alkitab. Mungkin ilmu parenting melarang, tapi Alkitab dengan jelas berkata, biar kebebalan anakmu itu pergi dengan tongkat didikan itu. Nah, saya mengakui ya, saya ini anak milenial. Saya dibesarkan dengan papa mama yang keras. Ya, yang kalau saudara di sekolah bandel, di rumah ketahuan ditambahin. Gak ada yang namanya ham-ham anak zaman dulu, saudaraku ya. Nakal-nakal bisa dikemplang, bisa dipukul. Tetapi semuanya itu membuat kita sadar. Ya, di sekolah juga kuku panjang dijejer, dibaris, dipukul pakai mistar kayu itu. Satu orang satu kali pukulan di tangannya. Kalau zaman sekarang lapor polisi sudah. Tapi setelah kita lulus, semua itu menjadi sebuah kenangan manis. Apa yang guru kami perbuat tidak pernah membuat kami benci kepada guru itu. Justru kami respect. Nah, ini bedanya pola pikir yang seperti ini. Didikan seperti ini. Yang hari ini kurang, saudaraku ya. Makanya saya nggak heran kalau ada murid yang akhirnya ngajak duel gurunya, saudara. Jadi jangan kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi sini saya suka ada catatan kaki ya. Gambar haliknya karena kita ini diciptakan memang serupa dan segambar dengan Allah. Tapi karena kejatuhan manusia, maka kita kehilangan kemuliaan itu. Rupa dan gambar Allah itu hilang. Ya, kita jadi lebih mirip dunia dan lebih mirip iblis. Maka Yesus dengan terus terang berkata kepada orang-orang pemimpin-pemimpin agama, iblislah bapakmu. Wah, itu ganas sekali saudara. Tapi itu tepat. Karena Yesus tahu apa yang dalam hati mereka. Mereka menampilkan tampilan seorang rohaniwan dengan pakaiannya begitu megah. Kalau mereka jalan, mereka pengen dihormati orang. Tapi Yesus tahu kebusukan hati mereka. Bahkan Yesus tahu mereka merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Maka Yesus berkata, iblislah bapakmu. Saudara lihat ya, dari buahnya lah saudara akan dikenal. Dan lebih daripada itu, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang yang berkedok agama ini, saudaraku ya. Hati-hati saudaraku. Menjadi orang Kristen yang normal, bukan orang yang pamer-pamer kayak gitu, jabatan-jabatan, pamer pelayanan lah. Saudaraku, saya banyak kali membaca Alkitab, khususnya khotbah Yesus ya, di bukit ya, di Matius 5 itu.
itu kan mengajarkan kita supaya nggak ya berbuat baik atau melayani itu dipamer-pamerin. Loh, hari ini orang pamer-pamer melayani, pamer-pamer berbuat baik, saudaraku ya. Biarlah orang yang menceritakan tentang saudara, bukan saudara yang flexing tentang pelayananmu, kebaikanmu. Bagi saya, saudara sudah kehilangan upah. Orang yang melayani dan memamerkan pelayanannya, bagi saya dia sudah mendapatkan upahnya. Apa itu? Sanjungan, kekaguman orang. Tapi yang setahu saya, orang-orang seperti ini yang flexing itu kehilangan powernya. Mereka ngomong mentah, gak ada isinya. Karena pelayanan hanya fokusnya ya mencari hormat di hadapan manusia aja, bukan mencari kehormatan di hadapan Tuhan. Ya, apakah saya menghakimi? Tidak. Saya namanya berkata terus terang, saudaraku ya. Yesus berkata, kalau engkau berbuat baik, ya gak usah dipamerin. Kalau engkau memberikan persembahan, jangan sampai ketahuan. Ini kan motivasi hati, saudaraku ya. Mana mungkin tangan kiri tidak tahu apa yang diperbuat tangan kanan. Tapi kita bisa menyembunyikannya dengan sungguh. Ya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Tapi biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama saudara. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara untuk membaca Efesus 4 ayat 21 ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya sesungguhnya. Jadi manusia, orang Kristen yang normal, bagaimana sih kehidupannya? Ya normal aja, nggak yang aneh-aneh, nggak yang ngeroh-ngeroh yang nggak jelas itu, saudaraku ya. Karena saya kebanyakan lihat orang yang ngeroh-ngeroh dan suka ngeroh-ngeroh itu biasanya cuma pengen flexing karunia. Mereka cuma pengen mendapat pengakuan saja. Ya, saya kadang sedih ya kalau memang pencapaianmu hanya sampai segitu. Siap melayani dipamerin yang diceritakan aku. Bagi saya saudara masih jauh lah. Ya, keserupaan dengan Kristus itu ya seperti Kristus lah. Raja di atas segala raja, kok mau merendahkan diri menjadi sama seperti manusia. Kemudian dalam apa yang tindak tanduk yang ia lakukan jauh dari kata arogan. Sikapnya itu begitu penuh belas kasihan. Ya itulah panggilan kita menjadi serupa seperti Yesus. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan ia adalah teladan kita. Dia adalah role model kita. Ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sekalian bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang gak aneh-aneh. Saudaraku, yang penting berbuah di dalam kasih, berbuah di dalam kebenaran. Kemudian juga orang-orang yang terdekat dengan saudara, istri, suami, anak, itu harusnya yang paling merasakan perubahan hidupmu ketika engkau mengikuti Yesus. Yang menyedihkan ialah banyak rumah tangga itu hancur karena gak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Banyak rumah tangga pecah, retak, terpisah karena tidak ada Kristus di dalamnya. Ya saudaraku ya, mari kita sama-sama merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kami di kesempatan kali ini. Berkati kami dengan segala hikmat dan pengertian Tuhan, supaya kami menangkap apa yang menjadi maksud-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami, tolong kami Tuhan, agar kami menghargai pengorbanan-Mu, kasih anugerah yang Kau berikan. Dengan bertanggung jawab, sungguh-sungguh, dengan keselamatan yang kami terima, kami peroleh daripada Engkau. Segala puji syukur kami berikan, kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.